Hari ini kita lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa kebenaran yang kita mengerti ini akan memerdekakan kita menjadi manusia yang menjadi serupa segambar dengan Kristus. Karena kalau tambah hari kita belajar firman, karakter kita nggak berubah, patut dipertanyakan. Jangan-jangan kita hanya senang mendengar tapi nggak senang melakukannya. Harusnya kehidupan kita kan terus berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Sehingga orang bisa melihat karakter, sikap, perbuatan, tindakan kita, keputusan kita mencerminkan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan. Kalau hari ini orang di sekitarmu nggak bisa melihat manifestasi Kristus melalui karaktermu, patut dipertanyakan. Sejatinya engkau ini jadi orang Kristen apa tidak? Atau hanya sekedar KTP-mu yang Kristen tapi kelakuanmu tidak mencerminkan bahwa engkau adalah orang Kristen? Saya berdoa, kita tambah hari tambah diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin benar-benar jadi berkat bagi banyak orang, bukan menjadi batu sandungan. Karena hari ini saya seringkali temukan orang-orang Kristen gampang ngomong sembarangan, menuduh orang sembarangan, menghakimi orang sembarangan, ngomong ngejelekannya, belum kenal, belum bergaul, sudah ngomong seenak perutnya sendiri. Bahkan mencari kelemahan orang lain. Bapak Ibu, kalau engkau jadi orang Kristen ya, sudah pelayanan, sudah belajar Alkitab, sudah rajin ke gereja, tapi suka mencari kelemahan orang, menjelekkan orang, itu sama dengan bersaksi dusta, karena itu menuduh. Kalau kita tidak bergaul dengan seseorang, kita nggak pernah tahu loh kehidupan orang tersebut seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau kita hanya kenal luarnya saja, belum tentu kita tahu realitas kehidupan yang di dalamnya. Dan kebanyakan kita ini suka ngomong yang di area luar, yang jadi bahan pembicaraan kita, bahan fitnah kita. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang yang benar-benar real mengasihi Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya ngomong sembarangan, posting perkara rohani, tapi pada praktek hidupnya hari-hari mulutnya kotor, mulutnya jelek. Suka menuduh orang, suka memfitnah orang. Kalau sudah seperti itu, jangan pernah berharap mulutmu diurapin Tuhan. Jangan pernah berharap hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Justru menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin menjadi orang yang punya kuasa dan otoritas dari setiap perkataan, mempengaruhi banyak orang kepada Kristus, jaga lidahmu dengan baik. Jaga bibirmu dengan baik. Jaga perkataanmu. Saya sudah bahas tentang bibir, bahas tentang lidah, ini udah banyak sekali. Karena kita seringkali terjebak di area sini. Seringkali tanpa kita sadarin, kita keceplosan ngomong jelek, ngomong buruk, ngomong yang tidak patut. Bahkan kita bisa menghakimi orang menurut penilaian kita sendiri. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Urusanmu tambah ruwet dengan Tuhan. Coba kita akan lihat ya. Kita sebenarnya di pasal ini kita sudah pernah bahas, tapi saya mau lihat di Esra pasal yang keempat, mulai ayat yang keempat. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda yang membuat mereka takut membangun. Ya, ada orang-orang penduduk yang melemahkan semangat orang-orang Yehuda karena waktu itu si Esra mau membangun bait Allah bersama Nehemia tentunya. Dia membangun bait Allah dan ternyata ada orang-orang yang melemahkan semangat orang Yehuda. Hati-hati loh, perkataan kita ini bisa meruntuhkan seseorang, bisa menghancurkan seseorang, bisa membangkitkan atau bisa memulihkan orang. Tergantung yang di dalam hati kita itu apa. Kalau yang di dalam hati kita, setiap hari kita isi kebenaran, kita dengar firman, kita dengar yang baik, yang sudah didengar patut dipuji, disebut kebajikan, kita dengar tentang perkataan-perkataan yang penuh dengan iman dan otoritas yang kita renungkan siang dan malam, seperti kitab Mazmur pasal yang pertama, pasti yang keluar dari lidah bibir kita pun perkataan-perkataan yang membangun. Sebab yang keluar dari lidah bibir kita itu berasal dari hati kita. Yang jadi masalahnya hari ini, hatimu isinya apa, manifestasinya lewat perkataanmu. Coba, perkataan yang melemahkan, membuat orang tidak semangat. Perhatikan ya, bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, rajanya ganti, perhatikan, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahnya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Ini tuduhan tujuannya untuk
menghasut, menggagalkan rencana Tuhan terhadap orang-orang yang mau membangun bait Allah. Orang-orang Yehuda ini mau digagalkan. Dengerin baik-baik ya. Setiap perkataan buruk orang itu bisa menghancurkan rencana Tuhan dalam hidupmu loh kalau kamu renungin. Berapa banyak orang sering kepikiran perkataan buruk orang lain. Kalau orang berkata baik seringkali kita nggak kepikiran. Kita biasa. Tapi ketika ada orang ngomong jelek, kita sampai renungkan bahkan itu siang dan malam loh. Bukan firman Tuhan, bukan janji Tuhan yang kita renungkan, tapi perkataan buruk orang. Harusnya yang kita renungkan adalah perkataan janji Tuhan, bukan perkataan buruk orang lain. Dan memang ini jadi kenyataan, kalau ada orang yang nyakitin, mulutnya jahat, kelakuannya buruk, dan selalu ada di sekitaran hidup kita, makanya kita harus peka melihatnya, kita harus bijaksana, kita harus pakai hikmat untuk melihatnya supaya hidup kita ini tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang-orang model seperti itu. Bisa jadi mulut mereka bisa dipakai iblis untuk menghancurkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus peka. Makanya kita harus ngerti firman. Oh, ini perkataan yang menghancurkan. Gak usah dengerin. Ini perkataan yang merendahkan, nyakitin. Gak usah didengerin, lupakan. Kalau Bapak Ibu punya media sosial, saya sering kali lakukan ini. Dan ngomongnya jahat, ngomongnya nyakitin, ngelukain, sampai ngomong kotor dan lain sebagainya, pasti saya blokir. Saya nggak mau dengerin manusia model kayak begini. Dia kenal saya juga kagak, tapi menilai saya enak perutnya, ngata-ngatain dan lain sebagainya, menuduh bahkan. Orang-orang model kayak begini dapat dipastikan hidupnya sebenarnya lebih ruwet loh. Hidupnya lebih kacau loh. Tidak heran yang keluar dari perkataannya orang-orang seperti itu. Bapak Ibu, kalau udah di sekitarmu ada orang-orang yang gampang komentar negatif, jauhin. Orang model kayak begitu tak akan membawa hidupmu dalam kebaikan. Justru engkau malah kepahitan nanti kalau bergaul dengan seperti itu. Sudah tahu itu duri, kamu deket-deketin, lama-lama kamu terluka. Jauhin orang model kayak begini. Doain cukup. Nggak usah bergaul dengan orang-orang yang mulutnya jahat, kelakuannya busuk. Nanti rencana Tuhan bisa batal dalam hidupmu. Ternyata Yesus juga melakukan hal yang luar biasa ketika mereka menuduh Yesus, Tuhan kita. Coba sekarang kita akan lihat di Matius pasal yang ke-26. Mulai ayat yang ke-62. Kita mulai di ayat yang ke-57 saja. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ahli Taurat dan orang tua-tua yang dianggap tua-tua yang lebih bijaksana. Ini tidak suka dengan Yesus. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Imam kepalanya malah mencari kesaksian palsu supaya Yesus itu bisa dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Bapak Ibu, kalau ada orang nuduh kamu, memfitnah, memperkatakan buruk, kita kadang nggak perlu klarifikasi, kita cukup diam saja. Yesus sendiri lakukan ketika tidur di fitnah, diam-diam dia saja. Dia tenang-tenang saja, dia diam, nyantai. Perhatikan. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demikianlah Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepada, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang datang atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Yesus nggak tanggepin loh. Dia diem aja, dia nyantai. Perhatikan sekarang di Matius 27 ayat yang ke-12. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tuan-tuan terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun juga. Di Markus 15 ayat yang ketiga, lalu imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Di Markus 15 ayat 4, Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyak tuduhan terhadap engkau. Yesus juga mengalami tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Luar biasa. Makanya kita ini harus siap
menghadapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan kita malah ke bawah dengan perkataan mereka. Kan kita ingin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Yesus sendiri dituduh, difitnah. Kita pasti ngalamin itu. Karena tidak semua orang kan suka dengan kita. Dan hidup kita ini nggak semua orang juga suka. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan nggak semua orang suka dengan kita. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tidak suka dengan kita, dan mereka ngomong buruk, ngomong jelek, memfitnah, bahkan memperlakukan yang tidak layak dan lain sebagainya, diemin aja. Yesus diemin kok. Apa yang dilakukan Yusuf ketika dia difitnah, dituduh? Dia bela diri atau diam? Dia diam. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ketika dituduh, difitnah, apakah dia membela diri? Dia diam aja. Dengan kita berdiam, sebenarnya kita memberi kesempatan Tuhan untuk melakukan pembalasan. Tapi kebanyakan orang kan pingin balas. Tapi kebanyakan orang kan tidak terima ketika diperkatakan buruk. Ketika dituduh, hatinya terlalu terluka dan sakit. Biasanya reaksi pertamanya dibalas dengan kata-kata. Dengan perkataan-perkataan yang lebih menyakitkan. Sekarang kalau ada orang memperlakukan buruk kita, diemin aja, kasih senyum aja. Justru kita perlakukan yang baik. Yesus sendiri ngajarin kan. Kalau ada orang membenci kita, kita disuruh mengasihi, suruh mendoakan. Tidak ada agama lain ngajarin seperti ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus ngajarin, kalau ada orang membenci kamu, doakan, berkatin dia. Ini sesuatu yang ilahi yang harus kita kerjakan. Jangan sampai kita kepancing dengan prinsip dunia. Ketika ada orang memaki kita, menuduh kita, ngata-ngatain jelek kita, fitnah kita, kita kepancing dan akhirnya bereaksi. Tuhan bukan menjadi pembelamu loh. Kamu bela dirimu sendiri, bagaimana mungkin Tuhan bisa bela kamu? Diem, relax, enjoy, nikmatin hidup kita. Toh kita nggak minta makan sama orang yang ngata-ngatain kita kan. Kita makan sendiri. Kita kerja, dan kita nggak digaji sama dia kan. Buat apa kita pikirin? Tapi berapa banyak orang kepikiran dengan perkataan buruk orang lain. Sampai terluka, bahkan sakit hati. Ada beberapa orang yang terlalu sakit hati, sampai benci dan dendam, ingin melakukan pembalasan dan lain sebagainya. Karena apa? Kamu pikirin perlakuan orang lain yang buruk menyangkut hidupmu. Kalau engkau diperlakukan buruk oleh orang lain, dikata-katain buruk orang lain, dan kamu pikirin, kamu tambah sakit hati loh. Tidak ada gunanya sama sekali. Toh orang yang memperkatakan buruk tentang hidupmu, atau memusuhin hidupmu, dia belum tentu tiap hari mikirin kamu. Dan anehnya, kamu yang sakit hati, kamu pikirin dia terus. Bahkan kalau ketemu udah ngeliat mukanya. Ada yang salah yang harus kita perbaiki hari ini. Jangan pernah pikirkan perkataan buruk orang lain. Gak usah dipikirin, enjoy saja. Kita fokus sama Tuhan. Kita jalan sama Tuhan setiap hari. Tuhan yang menjadi pembela kita. Kita gak usah ngurusin perkataan orang lain. Dan dengerin baik-baik kalau engkau suka nuduh orang lain. Ya. Hari ini ada beberapa orang yang suka ngomong jelek tentang orang lain. Suatu hari kau akan dituduh balik loh. Karena apa yang kamu lakukan terhadap orang, suatu hari orang akan lakukan juga terhadapmu. Mungkin kamu suka ngomong, menjelekkan orang. Saya itu paling sering dicap pendeta sesat lah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu hidup saya. Selama perkataan orang itu tidak sesuai dengan apa yang saya hidupin, saya nggak usah perlu pikirin. Tapi kalau ada orang memperkatakan buruk tentang hidupmu dan kamu bikin kesalahan, kamu yang bertobat. Tapi kalau kita ini melakukan hal yang benar, posisi kita benar di hadapan Tuhan, dan orang menuduh kita, orang memfitnah kita, diam aja, enjoy aja. Nah, kita serahkan sama Tuhan. Urusannya tambah ruwet itu orang yang memfitnah kita. Kita kan orang yang diurapin Tuhan. Kita ini adalah orang spesial, menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Tuhan gak akan rela. Seperti apa yang dilakukan oleh Saulus ketika dia menganiaya orang Kristen. Yang dianiaya orang Kristen zaman mula-mula, pengikutnya Kristus. Zaman mula-mula. Tapi ternyata waktu dia matanya dibuat buta ketemu dengan kemuliaan itu, Yesus berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Sebenarnya kalau ada orang menganiaya kita, kita disuruh mendoakan itu supaya orang itu nggak kena murka Tuhan, Bapak Ibu. Supaya orang itu bertobat. Tapi karena kita jengkel, kita kesel, kalau orang itu kena murka, kita malah seneng. Ada beberapa orang ketika disakitin, dilukain oleh seseorang, bahkan berdoanya pingin Tuhan kirim malaikat maut menjemputnya. Ada yang salah loh kayak begitu. Itu tidak tepat di hadapan Tuhan. Kita ini kan mau bertindak tepat di hadapan Tuhan. Hati kita kan harus tepat. Sikap kita harus tepat, harus benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita bertindak salah, ngambil keputusan yang salah, dan ujungnya malah apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam segala hal kita mau berjalan setiap hari belajar firman ini supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada orang menyakitin, ada yang melukai, doain, minta ampun sama Tuhan supaya dia itu diselamatkan, diubahkan hidupnya.
Jangan sampai kena murka Tuhan. Kalau dia kena murka Tuhan, apa yang terjadi? Mati dalam kebinasaan. Makanya Tuhan suruh kita memberkati dan mendoakan, bukan malah menyerang balik. Kalau Bapak Ibu disakitin orang dan kau sampai madek rasanya, ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, aku sakit dengan perkataan orang itu, tapi aku mau belajar ngampuni. Berikan kemampuan aku untuk mengampuni. Berikan kemampuan aku mendoakan. Roh Kudus nanti berikan kemampuan. Jangan ketika ada orang menyakitin dan kamu merasa terus kamu langsung sikat balik dengan kata-kata yang menyakitkan. Kamu nggak jauh beda dengan orang dunia. Orang dunia kan lakukan yang sama seperti itu. Bahkan ada beberapa orang punya prinsip, kalau orang itu baik sama saya akan baik. Kalau orang itu jahat, saya akan lebih jahat. Itu prinsip orang nggak kenal Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, yang ngerti kebenaran. Yang harus kita hidupin adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Supaya semua orang diberkatin melalui tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Amin. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Dan ini kita akan alami dalam setiap kehidupan kita. Bisa saja pasangan hidupmu yang ngomongnya ketus, atau engkau dituduh, difitnah, mungkin orang lain, atau siapapun lah, atau netizen. Netizen Indonesia ini kan netizen yang paling sadis, kalau ngomong tuh nyakitin. Apalagi orang Kristen ya, wah kalau komentar kalian pedas, dia merasa paling benar sejagat raya. Dia merasa paling suci dan merasa paling kenal Tuhan sendiri. Dia bisa hakimi orang lain semaunya sendiri, ngomongnya kasar. Hati-hati, suatu hari engkau akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai gara-gara sikap kita, respon kita, tindakan kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan, itu menggagalkan jatah yang harusnya kita terima. Bisa jadi jatahmu tidak sampai ke tanganmu karena lihat kelakuan dan sikapmu. Tidak menunjukkan bahwa engkau ini menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hari ini saya berdoa, kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tujuannya belajar firman, segala yang kita lakukan, segala yang kita perbuat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengerin tok, bukan Kristen KTP tok. Banyak orang Kristen KTP seringkali sikapnya salah. Kalau sikapmu salah, nanti reaksimu salah, ujungnya kamu yang hadapin juga salah. Banyak hal yang harusnya kita terima di hadapan Tuhan, malah kita nggak terima. Yesus itu sering dituduh. Yesus sering difitnah. Kalau kita ingin menjadi serupa segambar dengan Yesus, ya kita siap-siap saja menikmatin semuanya itu. Itu bagian yang kita pikul salib sangkal diri mati daging kok. Bapak Ibu, kita ini kan menurut pemandangan kita sendiri kan kita paling benar. Menurut kacamata kita sendiri, kita ini paling hebat, paling suci, paling oke, paling berkenan, dan lain sebagainya lah. Itu menurut pemandangan kita. Tapi menurut pemandangan Tuhan kan beda. Nah, kita ini mau hidup menurut cara pandangnya Tuhan. Kalau kita memandang diri kita sesuai dengan kacamatanya Tuhan, banyak hal yang harus kita ubah. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Banyak hal yang harus kita tanggalkan. Kita semakin hari harus semakin pikul salib sangkal diri mati daging supaya semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini melihat selalu pakai kacamata diri kita sendiri, kita melihat orang lain itu salah terus loh. Terus kalau ada melihat orang lain salah, kita pingin cepet komentar, kalau bisa komentar yang pedes dan menyakitkan. Apalagi kalau ada hamba Tuhan yang tanda kutip bikin kesalahan, wah dicaci maki seluruh jagat raya dan kata-katanya pedes dan menyakitkan. Padahal yang mencaci maki belum tentu dia hidupnya kudus. Belum tentu hidupnya dia nggak pernah bikin kesalahan. Kita semua kan pernah bikin kesalahan. Siapa yang nggak pernah bikin kesalahan? Saya sering kali bikin kesalahan. Kadang melakukan hal bodoh yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya cepat bertobat dan balik sama Tuhan. Tujuannya kita belajar firman ini yang mengkoreksi kita. Firman ini yang mengkoreksi kita. Membuat kita semakin berjalan dalam ketepatan ilahi. Kita belajar firman, kita koreksi yang di dalam kita, bukan untuk mengkoreksi orang lain. Bahkan bisa mengata-ngatain orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Saya itu pernah dikata-katain menyakitkan sekali. Karena tidak tahu penyebabnya apa. Mungkin tersaingin atau apa, saya juga tidak ngerti. Tapi saya diam saja. Saya serahkan pembalasan kepada haknya Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan, bukan hak saya untuk menghakimi seseorang, dia benar, dia baik, dia ini dan lain sebagainya. Saya tidak punya hak untuk menghakimi seseorang. Bagian saya melakukan kebenaran. Saya pernah difitnah luar biasa. Saya justru malah minta maaf. Sorry kalau saya belum sempurna seperti yang kamu harapkan.
Mungkin kamu melihat pendeta harus seperti Yesus Kristus Tuhan, tapi engkau melihatku belum sempurna, jadi engkau tidak suka dan lain sebagainya. Saya minta maaf. Dan ujungnya Tuhan bela saya berkali-kali. Dan kita mau belajar. Kita memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan gampang terpancing dengan perkataan buruk orang lain. Dan kebanyakan orang kan sukanya nilai yang jelek. Jarang yang membangkitkan, meneguhkan, menghibur. Itu jarang. Tapi kebanyakan orang ngomong yang jelek terus, kekurangannya terus. Apalagi kalau pasangan hidupmu sukanya ngelihat kekuranganmu. Kamu perlu banyak berubah. Dan yang suka ngomong kekurangan juga harus bertobat. Lihat kekurangan kita masing-masing dan kita pelajarin semua hal yang tidak berkenan yang harus kita tanggalkan. Kita mau belajar menjadi orang yang diubahkan Tuhan. Yesus dituduh, Daniel dituduh, Esra dan orang-orang Yehuda dituduh. Yusuf pun mengalami tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Dan apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Kita pelajarin sikap hidup mereka, respon mereka. Diam dan menantikan Tuhan. Waktu kita diam sebenarnya kita memberi waktu sama Tuhan untuk membela kita. Mengizinkan Tuhan melakukan perkaranya, menjadi pengacara atas hidup kita, yang membela hidup kita. Jangan bela diri Bapak Ibu. Ada orang-orang yang ketika disakitin nyerang balik dengan kata-kata kasar. Hari ini mulai belajar diam. Mengendalikan diri dengan baik, menguasai diri dengan baik. Menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Jangan suka menuduh. Apalagi ngomentarin hidup orang. Tidak ada gunanya. Apalagi kita ngomentarin hidup orang. Lebih baik kan kita komentarin diri kita sendiri. Lihat kedalaman batin kita. Jauh lebih baik. Ini ada orang-orang yang suka ngelihat kelemahan pasangan hidupmu. Bertobat kamu. Atau melihat kelemahan gembalamu. Melihat kelemahan orang lain. Mulai bertobat. Lihat sendiri kekuranganmu dan kau bertobat. Balik sama Tuhan. Minta dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan suatu ilahi yang dahsyat dalam hidupmu. Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ilahi. Memberkati hidupmu. Bahkan memulihkan hidupmu. Tapi kalau engkau sering ngoreksi kekurangan orang lain tanpa kamu mau koreksi dirimu sendiri. Kamu akan menjadi orang yang keras kepala. Sombong, belagu, maumu sendiri. Bertindak seenak perutmu sendiri. Hari ini belajarlah. Belajar lihat sampai kedalaman batin. Oh, saya ini punya kekurangan ini. Mulut saya ini masih jahat. Kata-kata saya ini sering kali nyakitin orang. Kata-kata saya ini sering melukain pasangan saya. Berubah gitu loh. Jangan sudah tahu begitu tetap dilakukan terus. Dilakukan terus. Kamu ngomong 5 menit sudah lupa dengan apa yang kamu katakan. Tapi orang yang mendengarnya bisa terluka seumur hidupnya. Mulai hari ini pakai perkataan kita ini. Perkataan yang baik yang memberkati orang. Jangan suka nuduh kelemahan orang lain. Kalau kamu suka nuduh, kamu bersaksi dusta. Gosipin kelemahan orang. Lebih baik kita diem. Lebih banyak doa. Pakai mulutmu nyembah Tuhan. Pakai mulutmu pakai penyembahan. Lebih baik nyanyi lagu puji-pujian pengagungan. Pakai mulutmu untuk bahasa roh. Itu jauh lebih powerful. Jauh lebih membangkitkan manusia rohmu. Daripada ngomongin kekurangan, kejelekan orang lain. Apalagi sampai merasa dirinya paling benar, golongannya paling benar, pendetanya paling benar, yang lain salah semua. Kamu tuh punya cara pikir yang terlalu dangkal. Belum kenal Tuhan. Kamu kenal Tuhan di luaran. Hari ini mulai belajar kenalin Tuhan. Karena orang yang kenal Tuhan, ngerti kebenaran firman itu semakin hati-hati dengan perkataannya. Semakin berhati-hati dengan penilaiannya. Semakin berhati-hati dengan komentarnya. Dia tidak mau komentar sembarangan. Dia menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, dia ingin lakukan untuk nyenengin hati Tuhan. Bukankah kita ingin nyenengin hati Tuhan dengan pujian keluar dari mulut kita? Dengan pengagungan yang keluar dari mulut kita? Bukankah mulut kita harus memperkatakan hal yang baik, hal yang indah, hal yang sedap didengar? Bukan memperkatakan buruk tentang siapapun juga. Hari ini lebih banyak ngomong tentang janji Tuhan. Hari ini mulut kita lebih banyak ngomong tentang firman Tuhan daripada ngomong kejelekan dan kekurangan orang. Amin. Itu jauh lebih powerful. Telingamu juga lebih banyak mendengarkan khotbah, pengajaran yang sehat. Bapak Ibu, kalau ada pendeta ya, dengerin baik-baik. Kalau di media sosial atau di gereja atau dimanapun,
Engkau dengar pendeta menjelekkan gereja lain atau pendeta lain, tidak usah dengerin. Itu pendeta hatinya penuh kebencian. Buat apa dengerin pendeta yang ngomong kejelekan orang lain? Hatinya saja sudah penuh kebencian, makanya dia berani jelekin orang lain. Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen bukan untuk menghakimi orang loh. Sekalipun orang itu punya kesalahan, kita nggak punya hak untuk menghakimi. Kalau sampai orang jelekin, nyesat-nyesatin pendeta lain, tidak usah dengerin. Dengerin pengajaran yang mengubahkan karaktermu. Semakin menjadi serupa dengan Kristus. Buat apa dengerin pengajaran penuh kebencian? Tidak ada gunanya sama sekali. Yesus mengajarkan tentang kasih. Mengajarkan tentang hidup yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Allah. Makanya kita harus dengar firman. Dan kita harus berubah menjadi serupa segambar dengan Allah. Jangan dengar perkataan siapapun yang ngomong jelek, ngomong negatif. Itu seperti sampah. Bahkan menjadi seperti racun. Nah, kamu dengerin terus, lama-lama kamu keracunan. Kamu keracunan, akhirnya apa? Alergi, pahit, penyakitan manusia rohmu. Hari ini mau belajar dengar pengajaran firman Tuhan. Pengajaran tentang kebenaran. Pengajaran tentang kesucian. Yang ngajarin hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Banyak hamba Tuhan yang ngajarnya bagus, ngajarnya sehat. Membuat manusia rohani kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Dan semakin kita mau nyenengin hati Tuhan. Kita ini pingin nyenengin hati Tuhan dalam segala hal. Kita kenal firman, kita pingin nyenengin hati Tuhan. Sisa hidup yang Tuhan percayakan kita mau pakai untuk nyenengin hati Tuhan. Untuk mempermuliakan namanya. Bukan yang lain. Kita mau sembah Dia. Lewat kelakuan sikap hidup. Dan karakter kita. Kita mau senengin Tuhan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami ateraikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Tuhan ajarin lidah bibir kami memperkatakan kebenaran. Bukan perkataan busuk, perkataan yang nyakitin, perkataan yang menuduh, perkataan fitnah, perkataan kotor. Berkati mulut kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami